datang di podcast Rumah Nenek. Eee, Perkenalkan nama gue Bim Bim, ini suara gue, dan kali ini gue ditemenin 2 orang saudara gue. Ayo semuanya. Halo guys, ini suara gua Yong. Halo guys, ini suara gua Adit. Oke, jadi di episode kali ini sesuai judulnya gue bakal ngomongin soal jurusan dan pekerjaan. Gue kan pengen lulus SMP nih. Sebenarnya gue udah lulus sih. Pengen lulus apa mau lulus? Udah lulus. Kalau pengen lulus kesannya kayak bawaannya desire. Gue udah lulus guys. Jadi gue udah daftar di salah satu SMK di Bogor, dan di situ tuh ada 2 jurusan yang cukup populer, yaitu jurusan rekayasa perangkat lunak dan multimedia. Pada awalnya gue tuh pengen ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak, tapi ada dilema dalam diri gue. Ada dilema dalam diri gue yang pengen juga ngambil multimedia, karena gue udah nyobain ngelakuin beberapa hal yang berhubungan dengan multimedia dan ternyata asik. Sedangkan di RPL tuh gue belum nyoba sama sekali. Gue cuman lihat beberapa video doang di YouTube, dan gue belum nyobain buat ngelakuin hal itu. Jadi gue bingung mau ngambil jurusan apa. Menurut Mas Yong gimana? Menurut gua, Iya. Kalau misalkan untuk sekolah, kalau kata gua minat sih, Minat ya? minat. Karena nggak tahu pemikiran orang seperti apa. Cuman kalau misalkan yang gue pikirin kayak lu sekolah di bidang apa nih? Lu sekolah di bidang apa? Nanti lu kerja tuh bisa di bidang yang tidak ada kaitannya dengan sekolah lu bahkan. Oh, I see. Jadi kalau menurut gue sekolah itu, apalagi yang SMK gitu kan, itu kan mengembangkan skill lu ya. Ya betul. Beda dengan SMA biasa gitu kan. Kalau misalkan SMK kan itu kan di situ kan tempat pengembangan skill lu yang bisa jadi daya tambah lu gitu, jadi value plus lu buat masuk ke tempat kerja nanti gitu maksud gua. Iya betul. Tapi sebenarnya di RPL tuh yang aku incer tuh, karena kan aku rencananya kan setelah lulus SMK kan pengen langsung kerja dulu kan, mungkin sekitar setahun nyari pengalaman baru kuliah. Rencananya sih pengen ngambil jurusan RPL tuh karena pekerjaannya yang menurut aku lebih stabil sih dibanding multimedia. Karena di dalam pikiran aku tuh kalau ngomongin multimedia dan pekerjaannya tuh lebih ke arah freelance. Cuman pun ada juga yang pekerjaannya di kantoran walaupun jurusannya multimedia. Tapi ya buat kestabilitasan hidup kayaknya RPL rekayasa perangkat lunak tuh lebih oke sih, karena kayaknya lebih ke arah kantoran. Kalau itu ada juga sih yang freelance. Jadi gimana? Nggak tahu juga sih ya, maksudnya kayak kalau lu mau ngomongin pekerjaan sebenarnya jatuhnya tuh kayak nggak ada yang tahu gitu sebenarnya, ngerti nggak sih? Iya. Kayak nggak ada yang tahu ke depannya lu bakal seperti apa ya. Yang bisa lu lakuin sebenarnya hanya ya do the best gitu. I see. Kalau menurut lu Dit gimana Dit? Gimana? Adit di sini sebagai badut kayaknya. Untuk Adit nih ya, gue yang nanya boleh kali ya? Boleh banget. Kalau untuk Adit sih pertanyaannya gini deh Dit. Kan kita kan sebenarnya dihadapkan dengan pilihan ya. Kalau misalkan apalagi kalau Adit kan lulus SMA ya. Kalau Adit
Kalau untuk Adit kayaknya pertanyaannya gini, Dit. Ke depannya nih, setelah lu lulus SMA, apa yang lu akan lakukan? Kayak lu mau membangun usaha, merintis usaha, atau lu mau mencari pekerjaan dulu dengan ijazah lu, atau lu mau ngelanjutin kuliah dulu nih? Mungkin kayaknya sih ngambil kayak ke kursus gitu, nyari kursus. Kursus apa tuh? Kalau gue boleh tahu nih ya, kan kalau kursus kan otomatis bidang yang lu ingin tekunin ya, betul nggak sih? Iya. Kalau gue boleh tahu nih, kursus apa yang pengen lu dalemin? Mungkin kayak bartender kayaknya. Wow. Bartender atau barista? Barista. Karena setahu gue bartender itu dekat dengan dunia malam ya. Dengan alkohol, drugs, free sex dan lain-lain. Dan gue yakin kalau lu ngambil kursus bartender, lu akan di-kick dari rumah. Iya betul. Oke, kalau misalkan lu mau ngambil kursus barista, otomatis pencapaian goals dari kursus lu adalah lu menjadi barista ya. Iya, Betul nggak? betul. Oke. Kalau misalkan goals lu adalah menjadi barista, lu akan menjadi barista di satu kafe milik orang lain, atau lu mau membuka kafe untuk diri lu sendiri? Mau membuka kafe. Membuka kafe sendiri ya? Iya. Rencananya kafe seperti apa yang lu ingin buka? Ya kafe mungkin gimana ya? Seperti apa? Belum ada bayangan lah ya. Eh, Intinya lu ingin menjadi barista ya kan, tukang racik kopi gitu ya, Iya, betul nggak? betul, betul. Kalau lu, kita Kalau- lihat goals, lihat prospek ke depannya, lu ingin menjadi apa dulu? yang ada di dalam bayangan aku sih kayaknya selalu ada di depan komputer dan pengennya sih kerja kantoran, tapi pengennya ngerjain multimedia. Nggak juga sih, pun RPL kayaknya asik juga, tapi yang jelas pengennya punya tempat kerja yang nyaman aja buat kerja, sama punya gaji yang stabil. Itu intinya bre. Dari semua jurusan yang pengen aku ambil tuh merujuk pada gaji yang stabil, pengennya seperti itu. Intinya lu ingin main aman lah ya. Iya betul. Nggak salah juga, karena menurut gue ya, semua pilihan tuh nggak ada yang salah sih menurut gue. Karena ketika orang memilih untuk untuk memilih sesuatu gitu, pasti ada latar belakang alasan ya. Dan menurut gue itu adalah dapur masing-masing. Ya. Kalau misalkan untuk kantoran, gue nggak bisa ngomong banyak sih, karena kalau kantoran kan udah seperti itu aja gitu, ngerti nggak sih? Iya. Sudah gitu, lu artinya lu harus mencapai ke arah requirement yang tepat untuk masuk ke dalam perusahaan tertentu gitu kan, berusaha untuk mencapai ke situ, ke arah situ. Lalu lu mencari pekerjaan selesai. Beda dengan tujuan lu adalah menjadi seorang wirausahawan. Karena menurut gue wirausahawan itu benar-benar tidak bisa dideskripsikan sih. Maksudnya kayak
dia perjalanan dari 0 sampai 100-nya itu ya benar-benar strategi banget. Dalam artian bukan strategi, apa ya? Perjalanannya Iya, beda-beda. konsep. Iya, Beda konsep, beda perjalanan ya. betul. Kayak Adit nih. Adit mungkin bakal jadi wirausahawan, ya kan? Emang iya. Amin. Amin. Katanya lu pengen buka ini kafe. Oh, iya. Mana sih lu? Kafein. Ya, gua rasa cukup sampai di situ episode kali ini. Mungkin selanjutnya gua nggak tahu, gua bakal ngomong sendiri atau masih bersama dua orang saudara gue yang tadi. Tapi episode kali ini mungkin gua tutup sampai di sini. Goodbye. Satu lagi, mohon dimaklumi kalau podcastnya kelihatan amatir banget, karena emang ini baru pertama kali gue nge-record podcast, dan semoga kedepannya bisa lebih baik dan selalu improve. Oke.